Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, murid kelas 3 SDN 45 Mekar yang Bapak banggakan. Semoga kita selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa juga dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua siswa yang ikut mendukung dalam pembelajaran daring ini. Semoga apa yang kita kerjakan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, untuk materi video pembelajaran kali ini yaitu pelajaran 1 dengan materi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladanku. Ini isi materinya adalah yang pertama, kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua percaya diri dan mandiri. Baik anak-anak sekalian, Bapak harapkan kalian menyimak dengan seksama video pembelajaran yang akan diberikan. Dan perlu diingat bahwa nanti di akhir video ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Teman-teman sekalian yang Bapak banggakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita tentunya sudah mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Tentu jawabannya adalah bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah dan lain sebagainya. Namun perlu kalian ketahui bahwa banyak sekali sifat-sifat dan sikap-sikap mulia yang harus kita contoh, yang harus kita teladani dari kisah ataupun perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad, Allah tidak mengutus seorang rasul pun. Sebagaimana perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir daripada nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkumpul berbagai sifat mulia, sifat yang harus diteladani dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sifat percaya diri dan mandiri, tentunya agar kita menjadi manusia yang terpuji. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat mulia banyak sekali. Namun di antara sifat mulia beliau adalah yang pertama, siddiq, artinya benar atau jujur. Amanah, artinya dapat dipercaya. Tabligh, artinya menyampaikan. Dan fatona, artinya pintar atau cerdas. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, tentunya kita sebagai
umat beliau yang cinta beliau tentunya harus semaksimal mungkin untuk meneladani sikap dan sifat beliau agar kita menjadi pribadi yang terpuji tentunya. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, banyak sekali kisah-kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yang berarti pemimpin para nabi dan Rasulullah. Nabi Muhammad memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Bahkan sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak masih kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sejak kecil sudah menunjukkan sikap percaya diri. Ketika lahir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yatim piatu. Dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Kemudian ketika berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Jadilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berusia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad tetap percaya diri. Beliau tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya saat itu. Sejak kecil, Nabi Muhammad memiliki sikap mandiri. Nabi Muhammad di samping memiliki sifat mandiri, juga memiliki kejujuran, memiliki kecerdasan, sehingga karena kejujuran beliau, banyak penduduk kota Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan upah dari mengembala kambing digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, Nabi Muhammad juga belajar merawat unta. Nabi belajar bagaimana cara memasang pelana dan menaikkan barang ke atas unta. Dalam waktu yang singkat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mahir melakukannya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, dari awal kisah ini satu pelajaran yang dapat kita tiru bahwa jangan berkecil hati, jangan merasa minder karena kekurangan. Apalagi dicontohkan di sini Nabi Muhammad sejak kecil sudah yatim piatu. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mata penduduk Makkah, Nabi Muhammad sangat dipercaya, sehingga mereka memberikan julukan Al-Amin, atau yang terpercaya, atau amanah, atau jujur dan benar. Pada suatu ketika pernah salah satu pemimpin kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad untuk memutuskan perselisihan mereka terkait dengan siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Dengan kecerdasan dan dengan kepintarannya, Nabi Muhammad kemudian mengajukan usul
melepaskan sorban yang dipakai dan menggelarnya. Setiap pemimpin diminta memegang tepi sorban Nabi Muhammad, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah sorban. Kemudian secara bersama-sama pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Ini menunjukkan kecerdasan beliau, karena dengan cara tersebut semua pemimpin memiliki hak yang sama. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, dari sekilas cerita yang telah Bapak sampaikan, tentu ada beberapa keteladanan Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, beliau adalah manusia yang memiliki akhlak mulia. Kemudian yang kedua, beliau adalah orang yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan dan menentangkan ketika berdakwah, dan penentangan ketika berdakwah yakni menyuruhkan untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, beliau seorang pemberani yang meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Keempat, beliau pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri, dan mau menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, beliau senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, selanjutnya dari kisah-kisah tersebut ada tugas ataupun ada hal-hal yang perlu kita tiru, ada hal-hal yang perlu dicontoh dari beliau yang harus kita tiru keteladanannya, yaitu sebagai seorang siswa. Tentunya kalian baru duduk di kelas 3, tahun depan kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, kemudian kalian beranjak menjadi seorang yang remaja, kemudian pemuda, dewasa, dan lain sebagainya. Tentunya sebagai seorang siswa, kalian yang pertama dari kisah tadi yang perlu kita tiru adalah percaya diri. Yakin bahwa dengan belajar akan menjadi pintar. Jangan malas, karena dengan belajar insya Allah akan menjadi pintar. Kemudian dalam beribadah, kita harus yakin bahwa Allah akan melihat semua ibadah kita. Yang ketiga, ketika disuruh guru untuk mengerjakan sesuatu, harus yakin akan kemampuan diri kita. Ketika misalkan wali kelas kalian, Bapak Mukid misalkan memerintahkan kalian untuk maju di depan kelas, maka jangan ragu-ragu, percaya diri. Salah, benar, itu urusan yang lain, tapi kepercayaan diri yang dibutuhkan agar kita menjadi seseorang yang pemberani. Kemudian sebagai siswa juga tentunya kita harus mandiri, tidak suka bermalas-malasan, tidak suka menyuruh orang lain, dan rajin membantu orang tua membersihkan dan melakukan pekerjaan atau keperluan sendiri. Kita belajar mandiri, bangun pagi, mandi, sholat subuh, kemudian kita persiapkan segala sesuatu untuk mempersiapkan belajar atau berangkat ke sekolah.
Jangan sedikit-sedikit, "Ma, ambilkan tas. Ma, ambilkan buku. Ma, ambilkan ini, itu, dan lain sebagainya." Kalau kita bisa mengerjakan, sebaiknya kita kerjakan sendiri. Ini tandanya kalian adalah anak yang rajin, anak yang mandiri. Seperti juga misalkan ketika ada PR yang diberikan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan sendiri. Seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang telah didengarkan, apa yang telah kalian dengar dari kisah tentang Nabi Muhammad bisa mengambil pelajaran dan kita bisa menerapkan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya sebagai seorang siswa yang bersekolah di SD Negeri 4 Lemah Mekar. Teman-teman sekalian yang membanggakan, sebagai tugas kalian kirim foto sedang belajar atau sedang membantu orang tua dan lain sebagainya, satu saja. Kemudian juga kirim foto kalian sedang mencium tangan orang tua ketika hendak berangkat ke sekolah atau pulang sekolah, satu saja. Kemudian kirim foto ketika kalian sedang sholat. Fotonya dikirim ke WA Group. Bapak tunggu fotonya sesegera mungkin. Dan selamat mengerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membukakan pintu ilmunya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.